Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dan berkumpul di dalam forum online seperti saat ini dalam rangka mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Universitas Hasanuddin. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jalan-jalan ke Tamalan Rea, masuk ke Unhas lewat pintu 1. Bagaimana kabar hadirin sekalian? Semoga baik dan sehat selalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak terasa, sekarang kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, meskipun kita tengah berada di tengah pandemi COVID-19 yang rentan. Virus corona nyatanya masih menjadi sebuah masalah yang kompleks dan tercatat di Indonesia sampai hari ini terdapat kurang lebih 1.500.000 orang yang menderita positif COVID-19 dengan total kasus yang meninggal kurang lebih sebanyak 43.000 jiwa. Subhanallah. Kondisi seperti ini mengharuskan kita untuk dominan melaksanakan segala aktivitas dari rumah masing-masing, termasuk ibadah sholat tarawih, buka bersama, sahur, dan lain-lain sebagainya. Namun hadirin, pandemi COVID-19 seperti saat ini jangan sampai menjadi halangan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di tengah pandemi COVID-19 di bulan suci Ramadan kali ini? Oleh karena itu, izinkanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Perangi COVID-19 dengan 3S di bulan suci Ramadan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai seorang muslim yang baik, sudah sepatutnya lah kita menyadari bahwasanya pandemi COVID-19 seperti saat ini merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwasanya Quran Surah An-Nahl ayat 78 ini menjelaskan tentang alat yang bisa kita gunakan untuk mencapai pengetahuan. Alat-alat pokok yang dimaksud pada objek yang bersifat material dapat berupa mata serta telinga. Sedangkan alat pada objek yang bersifat imaterial dapat berupa hati serta akal. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim yang sejati, sudah sepatutnya lah kita menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik dari segi alat indera, hati, maupun akal kita, untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketetapan Allah terkait pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mari kita jadikan wabah corona, pandemi COVID-19 yang ada saat ini sebagai momentum untuk melakukan jihad fisabilillah, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Maka ada 3 cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan 3S. Yang pertama, syukur. Begitu banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, sampai-sampai tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin, kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini juga merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152 berikut ini. أذكركم واشكروا
akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kementerian Agama menafsirkan ayat ini bahwasanya sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya lah kita mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Di samping itu, kita juga dilarang untuk kufur nikmat atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena ada kalanya kita berada dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan sehingga hal tersebut harus disyukuri. Dan ada kalanya hadirin kita berada dalam kondisi yang tidak memuaskan dan hal tersebut memang harus untuk ditanggung. Adapun cara yang kedua yaitu dengan sabar. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya pandemi COVID-19 seperti saat ini menimbulkan banyak sekali dampak, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor yang lainnya. Namun hadirin, ujian ini membuat kita untuk tetap sabar dan ikhlas untuk menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ismail bin Umar Al-Quraisy dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya setelah Allah menurunkan perintah untuk bersyukur, Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai perintah untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing dalam kehidupan manusia. Adapun cara yang ketiga yaitu sehat. Sebagaimana kita ketahui, terlepas dari pandemi COVID-19 seperti saat ini, Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berlaku hidup sehat dan menjaga kebersihan. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang menyukai kebersihan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu maha suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha indah dan menyukai keindahan. Dia maha mulia dan menyukai kemuliaan. Oleh karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu dan janganlah kamu mengikuti orang-orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wabah corona seperti saat ini membuat kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, serta menjaga jarak. Hal tersebut bertujuan untuk apa hadirin? Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 agar kita bisa terhindar dari virus corona. Selain daripada itu, kita juga dituntut untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita
yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat serta bergizi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya wabah corona ini merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita dan jangan sampai pandemi COVID-19 ini menjadi halangan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perangi virus corona ini. Mari kita perangi pandemi COVID-19 ini dengan melakukan 3S, yaitu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, sabar atas segala ujian yang menimpa kita, serta sehat dari segi perilaku serta pikiran. Insya Allah, ketika kita menerapkan 3 hal tersebut, maka itu tidak akan mengurangi kualitas ibadah kita di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pakailah masker, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan kita dengan bersih dan benar. Tetap bersabar dan jaga kesehatan. Tetap bersyukur atas nikmat dari Allah. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Shadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi maha agung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.